Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhid. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad al-makhsusi bi ajalil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'is sadid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kemudahan untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Masyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkat bala dan wabah dari negeri kita yang tercinta dan seluruh negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka niscaya ilmu tidak akan pernah memuliakannya. Barang siapa yang tidak pernah menghargai ilmu agama, maka niscaya ilmu tidak akan pernah memuliakannya. Artinya, seseorang yang mengagungkan ilmu agama, seseorang yang memprioritaskan di dalam ilmu agama, maka tentunya dia akan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu agama dengan beberapa derajat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukuplah
ayat ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Dengan kesibukan yang kita miliki, entah itu kita sibuk sebagai guru ataupun kita sibuk sebagai tenaga kerja yang lain, kita sibuk berusaha mencari nafkah, maka sebagai seorang yang beriman sudah sepatutnya ada porsi khusus yang dia prioritaskan untuk menuntut ilmu agama. Mengapa demikian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan seseorang yang memiliki ketulusan di dalam menuntut ilmu agama, maka tentunya akan menghadirkan di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang berilmu, semakin orang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut akan menambah rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah para alim ulama atau orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kepada Allah adalah bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang bertakwa tentunya dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengartikan dari makna takwa adalah at-taqwa, beliau mengatakan al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu minal qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna dari takwa adalah seseorang takut kepada zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang wal amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, dan al-qana'atu minal qalil, seseorang memiliki sifat qanaah atas pemberian dunia yang sedikit. Seseorang memiliki qanaah atas karunia dunia yang sedikit, dan wal istidadu liyaumir rahil, seseorang yang mempersiapkan untuk kehidupannya setelah kematiannya. Dia membekali dirinya untuk kehidupannya setelah kematiannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pentingnya menuntut ilmu agama. Salah satunya adalah jalan pintas seseorang menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang tiada lain jalan itu hanya untuk menuntut ilmu agama, maka tentunya dia telah Allah mudahkan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, artinya Allah ingin kebaikan baginya, Allah menginginkan kebaikan terhadap orang tersebut, maka salah satunya adalah Allah berikan dia pemahaman di dalam agama ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup
ayat-ayat yang telah kami sebutkan di atas tadi dan juga hadis-hadis yang juga kami sebutkan sebagai motivasi bagi diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menyediakan atau meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama di luar aktivitas yang lainnya, yaitu ibadah ataupun aktivitas yang lainnya sebagai tanggung jawab bagi kepala rumah tangga, maka tentunya sudah menjadikan skala prioritas kita untuk menuntut ilmu agama. Terlebih khusus kita sekarang di zaman yang sedang diuji saat ini, maka kita jangan sampai hanya takut terhadap virus corona, tapi juga yang kita takutkan adalah virus kebodohan. Ya. Artinya seseorang muslim tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak paham masalah agamanya. Dia harus berusaha menuntut ilmu agama. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perkataan Syekh tadi bahwasannya man la yukrimuhul al-ilm la yukrimuhumul al-ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah memuliakannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagian dari kita memuliakan ilmu agama adalah yang pertama tentunya agar kita sukses di dalam menuntut ilmu agama adalah tathiru wi'a'il ilmi, yaitu seseorang benar-benar mensucikan dan membersihkan kantong atau wadah yang digunakan untuk menampung ilmu tersebut. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saja ketika hendak ingin menyimpan barang dagangan kita, maka tentunya kita memerlukan tempat ataupun gudang yang memang layak atau bersih, agar makanan yang ingin kita jual tersebut benar-benar terjaga kualitasnya, dan tentunya ketika untuk kita jual kembali, seseorang yang ingin membeli kepada kita begitu antusias karena barang kualitasnya tetap terjamin. Sama halnya juga ketika kita ingin meminum suatu air, maka kita membutuhkan wadah, alat ataupun gelas yang ingin kita gunakan buat berminum. Tentunya gelas tersebut adalah gelas yang bersih. Taib. Maka sama halnya seseorang di dalam menuntut ilmu, maka tentunya dia membersihkan wadah yang dia gunakan untuk menampung ilmu tersebut, yaitu adalah hati. Ya, hatinya benar-benar disucikan, benar-benar dibersihkan agar dia bisa mendapatkan keberkahan di dalam menuntut ilmu agama. Dikatakan wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Sesuai dengan kadar sucinya hati seseorang, maka tentunya ilmu akan mudah masuk. Apabila semakin bertambah sucinya hati seseorang, maka tentunya bertambah pula kemudahan dia di dalam menyerap ilmu agama tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab ini, faman arada
hiyazatal ilm falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, maka hendaklah dia membersihkan batinnya, yaitu hatinya, ya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Seseorang harus membersihkan, mensucikan hatinya dari berbagai kotoran-kotoran atau dari berbagai macam najis-najis yang sebagai penghalang dia di dalam menuntut ilmu agama. Mengapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazif. Ilmu bagaikan permata yang indah, yang mana tidak pantas diberikan kecuali kepada hati yang bersih. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh jujur terus terang, ya, ulun merasa tidak pantas membawakan tema ini, ya, karena ulun sendiri masih, ya, serba kekurangan di dalam kesungguhan menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, ya. Ada kalanya masih terbesit penyakit-penyakit yang merusak keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Akan tetapi, ya, dalam rangka saling menasehati, dalam rangka saling memberikan peringatan, saling memberikan wasiat, maka tidak ada salahnya ulun berbagi, ya, kita sama-sama berbagi. Dan tentunya kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu ikhlas di dalam beribadah dan juga di dalam menuntut ilmu agama. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bagaimana hati tersebut bisa dikatakan suci? Maka disebutkan wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Hati tersebut akan dikatakan suci ketika hati tersebut kembali kepada dua sumber yang sangat utama atau sumber yang sangat besar, dua sumber yang besar. Yang pertama adalah sucinya hati dari penyakit-penyakit syubhat. Mengapa seseorang harus benar-benar membersihkan hatinya dari perkara-perkara syubhat? Dikarenakan perkara-perkara syubhat, yang mana perkara inilah adalah yang selalu menjadi target utama iblis. Karena iblis yang paling suka sekali menggoda manusia melalui hal-hal yang syubhat ini. Dan seseorang ketika dia telah dihantui oleh penyakit syubhat, atau seseorang ketika sedang mengidap penyakit syubhat, maka dia akan mengira sesuatu yang menurutnya, sesuatu yang dia akan mengira sesuatu yang sebenarnya itu buruk, dia akan mengira itu adalah baik-baik saja, ya. Atau dia malah mengira sesuatu yang buruk itu malah menjadi bagus. Disebutkan di dalam surah Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Seseorang yang ketika dia mengidap penyakit syubhat, maka ketika dia ditampakkan perkara yang sebenarnya buruk, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, dia akan berusaha menghiasi perkara yang buruk tersebut sehingga dia menganggap perkara tersebut menjadi baik. Seperti contoh disebutkan di dalam surah
Az-Zumar. Ketika ditanyakan kepada mereka tentang ibadah atau tentang sesembahan yang mereka lakukan, yang mereka sembah tersebut tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, maka mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali patung-patung ini hanya kami gunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Bahaya dari penyakit syubhat adalah seseorang akan menganggap perkara yang buruk menjadi baik. Dan tentunya iblis akan bermain dengan hal-hal yang seperti ini. Oleh karenanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan istri beliau Hawa, yang ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon syajaratul khuldi, tetapi iblis dia pintar memainkan kata, membuat seseorang terlena. Dia berusaha melihat yang tersebut buruk, dia rubah menjadi hal yang baik. Maka dia mengatakan, inni laka minan nasihin. Sesungguhnya aku ini hanya ingin sebagai penasehat bagi kalian. Akan tetapi dia ingin menipu, padallahuma bighurur. Maka iblis menunjukkan kepada mereka tetapi dengan menipu, ya, berusaha menggoda sampai Nabi Adam dan Siti Hawa memakan dari buah syajaratul khuldi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, hendaklah seseorang membersihkan hatinya dari najis-najis syahwat. Mengapa kita dituntut untuk membersihkan dari perkara-perkara syahwat? Dikarenakan perkara-perkara syahwat inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan tentunya ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama akan sulit untuk diterima, atau ilmu agama akan sulit didapati. Ya, seseorang ketika dia sudah kecanduan dengan perbuatan maksiat kepada Allah, maka tentunya dia akan susah untuk menerima ilmu. Ya, disebutkan suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengeluhkan tentang susahnya beliau di dalam menghafal. Beliau mengadu kepada guru beliau, kemudian kata guru beliau, tinggalkanlah maksiat. Kemudian guru beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersihkan hati kita dari berbagai penyakit syubhat dan juga berbagai penyakit-penyakit syahwat. Dikatakan di dalam kitab ini, wa idza kunta tastahyi min nazari makhluqin misluka ila wasakhi qalbik ila wasakhi thawbika fastahi min nazarillahi ila qalbik. Jika saja engkau malu ketika seorang makhluk yang sama sepertimu melihat ada noda atau kotor di dalam bajumu, atau ada kotor yang terdapat pada bajumu, maka tentunya engkau lebih pantas malu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat isi hatimu, yang mana di dalam hati tersebut
penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan penyakit-penyakit. Ya, ulun ulangi. Jika saja orang merasa malu ketika dia memakai pakaian kotor, dan ketika pakaian kotor tersebut terlihat oleh sesama manusia, maka sudah sepantasnya dia lebih malu ketika di dalam hatinya penuh dengan perkara-perkara, atau di dalam hatinya penuh dengan dosa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan membersihkan hati, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian atau wajah-wajah kalian dan juga harta-harta kalian. Akan tetapi Allah melihat, atau Allah hanya memandang hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa atau wajah-wajah kalian atau muka-muka kalian. Akan tetapi Allah melihat adalah kesucian hati kalian dan amalan-amalan kalian. Juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya, yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena tampannya, bukan karena bungasnya, bukan juga karena cantiknya, dan juga bukan karena hartanya ataupun jabatan yang dia miliki. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur di hadapan Allah adalah kebersihan hatinya dan amal kebaikan yang dia miliki. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa, ulun pribadi dan kepada jamaah sekalian, untuk selalu memohon kepada Allah agar Allah mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah Rabb yang membolak-balikkan hati. Allah lah yang menguasai hati. Dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya Allah, Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami untuk senantiasa berada di atas agamamu. Dan Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atau palingkanlah hati kami untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya disebutkan di dalam kitab ini
beliau mengatakan man tahhara qalbahu fihi al-ilm halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan selalu menempel, akan awet bersamanya. Dan barang siapa yang tidak mengangkat penyakit-penyakit atau najis-najis kotoran yang ada di dalam hatinya, maka ilmu akan meninggalkannya dan tidak akan pernah ilmu menetap di dalam hatinya. Dan juga berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin ay yadkhuluhun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haram bagi hati untuk menerima ilmu yang di dalamnya masih terdapat penyakit-penyakit atau terdapat najis-najis kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati yang tentunya ilmu tidak akan mau menempel di dalam hati seseorang, atau cahaya ilmu tidak akan senantiasa bersama kepada seseorang yang memiliki penyakit hati. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah, dan bahkan menuntut ilmu adalah asyraful ibadah, termasuk ibadah yang paling mulia. Dikarenakan seseorang ketika dia ingin melakukan amal ibadah, maka setidaknya dia harus mengilmui dirinya terlebih dahulu. Ketika dia ingin melakukan sholat, paling tidak dia tahu apa saja tata cara sholat yang benar, kemudian pembatal-pembatal sholat seperti apa, pembatal-pembatal wudhu seperti apa. Kemudian dia paling tidak mengetahui keutamaan-keutamaan sholat, agar menjadikan dia termotivasi untuk senantiasa beribadah. Dikarenakan menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah, dan karena menuntut ilmu adalah termasuk amalan ibadah yang paling mulia. Karena seseorang yang berilmu, maka tentunya dia akan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Maka tentunya dia harus mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah pada ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka diperintahkan hanya beribadah, hanya untuk ikhlas, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang juga hadis ini menjadi landasan hukum di dalam agama ini, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang tidak perlu dipertanyakan lagi tentang keabsahan hadis ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung kepada niatnya seseorang, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Beliau juga menyebutkan wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasala minas salafis shalihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Telah mendahului kita orang-orang yang dikenal dengan orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah dikenal dengan keberhasilan mereka, kesuksesan mereka dari salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kemudian generasi setelahnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka di zaman dahulu. Mereka dikenal dengan kesuksesan mereka di dalam menuntut ilmu,
di dalam mengajarkan ilmu agama tiada lain karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka, derajat mereka diangkat dikarenakan keikhlasan mereka di dalam menuntut ilmu agama. Para sahabat ridwanullah alaihim hingga detik ini kita selalu memuji mereka. Bahkan ketika kita menyebutkan nama mereka, kita menyebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Itu karena keikhlasan mereka di dalam menuntut ilmu, di dalam mereka belajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam mereka menyebarkan agama ini, mendakwakan agama ini. Maka selalu dikenang dengan tabiat-tabiat baik yang ada pada diri mereka, semangat mereka, keikhlasan mereka, perjuangan mereka di dalam memperjuangkan agama ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, ulun tutup akhiri adalah wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasi. Ini sebagai nasihat bagi kita semua. Sesungguhnya seseorang akan memperoleh atau meraih ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ulun ulangi, sesungguhnya seseorang akan meraih atau memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya seseorang akan meraih atau memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah di lain waktu kita bisa membahas apa saja kiat-kiat atau agar seseorang bisa dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu apa saja. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membahas poin-poin tersebut, dan ulun ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ala husni istima'ikum, dan kesalahan hanya datangnya dari ulun pribadi dan dari syaitan, adapun kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.